Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auges Wirzana Kristiawan Saya Jihan Naura Anesti akan membahas tentang sistem tanam paksa di Indonesia. Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama hampir 350 tahun. Kala itu Indonesia disebut sebagai Hindia Belanda, di mana setelah Belanda datang ke Indonesia, mereka memulai praktik eksploitatif sebagai tanam paksa. Tanam paksa atau sistem kultivasi, sistem budidaya atau kultur stem cell merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagai tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan tarum nila. Tanaman ekspor tersebut kemudian dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial, dan bagi warga yang memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam pengelolaan kebun milik pemerintah. Sistem tanam paksa tidak diketahui lebih keras saat monopoli VOC sebagai ada target yang harus dipenuhi untuk pemasukan penerimaan pemerintahan kolonial yang saat itu dibutuhkan. Pemasukan tersebut kemudian digunakan untuk membayar hutang Belanda sebab pemerintahan Belanda amblas setelah Perang Jawa tahun 1830. Sistem itu pun berhasil dan pemerintah Belanda meraup keuntungan yang amat besar. Sejarah dan latar belakang tanam paksa. Tahun 1825 sampai 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dalam Perang Diponegoro. Namun, ada hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut, bahkan memiliki hutang. Oleh sebab itu, Raja William I mengutus Johannes van der Bosch untuk mencari cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Dan lahirlah kultur stem cell. Para petani sangat menderita karena alih-alih mereka berfokus pada menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan ke pemerintahan kolonial. Van der Bosch menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat pada lembaran negara tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk menanam tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat. Selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah. Sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala mereka. Sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi dari pegawai apakah pembajak tanah, panen, dan pengangkutan tanam-tanam yang berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya.
Tujuan tanam paksa secara ringkas. Berikut tujuan tanam paksa yang dilakukan oleh Van den Bosch pada rakyat Indonesia. Mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. Memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk mendapatkan negara. Dampak tanam paksa bagi Indonesia. Berikut dampak tanam paksa bagi Indonesia di era Van den Bosch. Rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Timbulnya membagi wabah, penyakit dan kelaparan yang berkepanjangan karena kesejahteraan yang tidak dapat menyebabkan tahap yang cukup. Meskipun yang semakin luas, para petani yang menanam bisnis menjadi tahu berbagai tanaman ekspor ke kontraktor sebagai teknik penanamannya. Penghapus sistem tanam paksa. Pada tahun 1840, penderitaan rakyat sudah terlihat sangat jelas dengan berbagai wabah penyakit di mana-mana serta kelaparan yang merajalela. Di samping hal tersebut, pajak naik dan menyiksa rakyat. Akhirnya setelah 20 tahun kemudian secara berangsur, sistem tanam dihapus secara radikal. Mulai dari tanam paksa, lada, indigo, teh, tebu, dan menyusul lainnya. Di Jawa sistem tanam paksa benar-benar dihapus pada tahun 1870.